buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini. Jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek BO atau cewek bayaran short time yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya di blok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah, dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Termasuk ada 2 wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lo. Iya. Gitu. Iya. Tujuannya mau ngejatuhin DJ Panda, nggak taunya sekarang DJ Panda makin menyala. Itu kan yang tadi sebetulnya topik obrolan kita sekarang, netizen itu berbalik pada ngebelain DJ Panda. Benar, ada juga yang bilang dia itu sebenarnya lagi nunjukin, itu loh cuma orang tua gue yang selalu ada pas lagi bener-bener terpur. Gue tuh tadi mau komentar gini, gue tuh kalau memang DJ Panda punya publicist atau tim PR atau manajer, gue tuh pengen mengacungi jempol. Ya, karena menurut gue, betul, dia berhasil memutarbalikkan narasi. Betul. Dari kita netizen yang tadinya menghujat DJ Panda, betul, dia bilang, lu nggak usah ngomong apa-apa, do not counter back, diem aja, manis-manis aja, betul, terima aja, akui kesalahan lo, ini yang harus lo lakukan. Itu tuh menurut gue brilian loh. Ya, seharusnya itu dipunyai sama setiap artis. Indra. Ya, karena kadang-kadang kalau di sini itu bukan masalah benar atau tidak benar. Betul. Bagaimana cara kita respon. nge-grab hati penonton. Iya. Gitu. Tapi aku klarifikasi sedikit ya. Di awal jujur ini berdasarkan apa yang aku lihat di sosial media. Memang awal-awal gayanya nggak langsung gitu, Bo. Songong. Belagu. Iya pokoknya gayanya tuh nggak banget. Iya. Tapi setelah kejadian jebret, dan kan ngaku tuh awal-awal. Cara mengcounter nih kayaknya orang tuanya nih bilang, udah apapun orang bilang lo akuin aja. Jadi kalau nggak salah di tempatnya Densu ya, itu kan dia ngakuin semua jebret. Dan kayaknya akhirnya universe secara tidak sengaja kan. Jadi bukan di setting. Bunda Korla hadir tiba-tiba. Bener nggak? Bunda Korla justru yang mengangkat kembali namanya dia. Jadi Bunda Korla cuma sesimpel dia, kayak apa sih? Siapa sih DJ Panda? Gue pengen dengerin. Kayak apa musiknya? Cuma begitu doang. Dan makanya itu kan, makanya gue memberikan tadi kan apresiasi siapa orang ya yang ngatur DJ Panda ini belakang. Aku rasa bukan orang tuanya. Orang tuanya mungkin memberikan saran, ya kamu harus begini-begini, betul sebagai orang tua. Tapi ada orang memang sudah tahu situasi dunia entertain. Oh ya, itu lebih setuju. Manajemennya gitu kali ya. Iya, soalnya perubahan mannerismnya itu asik banget lah gitu, smooth banget. Dan kalau kita mau ngomongin DJ Panda ya pasti kan juga teman-teman sempat ingat ya, kalau dulu kan dia sempat dihina tuh sama Fuji, ya kan? Nggak punya uang, nggak mampu beli cincin, dan padahal ternyata kakeknya tuh punya 6 cabang toko emas loh di Jawa. Di Jawa Timur dibilang sama tandingannya itu, tapi ternyata dia keluarganya old money di Surabaya, gitu-gitu kan. Iya, keponakannya Roni Siswanto, seorang orang tajir di Kediri, gitu-gitu. Kita aja nggak tahu ya, karena kita kurang tajir, Ren. Iya, sampai nggak tahu circle. Kalau kita tajir banget pasti kita berteman udah. Kita ya berarti diem ternyata DJ Panda nih nggak kaleng-kaleng ya, Say. Maaf. Yo guys, nah kita bahas lagi nih, bahas tentang apa? Tentang DJ Panda ya. Dan kali ini ada sebuah info lagi guys ya, terkait DJ Panda. Nah, ini ada seorang perempuan ya, akhirnya speak up, katanya dia adalah korbannya DJ Panda guys ya. Dan dia melakukan speak up ini di sebuah podcast di Kadensu. Nah, ini seperti apa guys ya videonya, dan kita lihat beberapa komentar tentunya dari para netizen ya terkait berita ini guys ya. Nah, kita lihat seperti apa.
Minimal mandi, kata pujian. Nah, ini pertama ada memang ya, Puji sifat dan watak asli seseorang akan terlihat di saat dia sudah banyak uang dan sudah kaya. Ingat Puji, dulu lo pernah hidup susah juga, pernah jualan kebab sama almarhum Vanessa Angel. Tapi sekarang setelah lo banyak uang, setelah lo kaya, lo suka nyinyirin orang lain, lo sombong. Bahkan DJ Panda pun gak pernah yang namanya nyinyirin lo. Tapi kenapa lo nyinyirin DJ Panda? Gak jelas lo Puji. Lo kudu ingat, lo kudu sadar Puji, bahwa lo bukan siapa-siapa. Kalau Vanessa Angel kagak meninggal, dan lo gak bakal sekaya ini sekarang. Waduh, bener. DJ Panda, hari ini aku ada di Omega. Tadi aku udah makan ada ikan pari enak banget. Bener ya, selama ini ada beberapa orang yang mengejudge beliau ya, DJ Panda. Tapi setahu aku DJ Panda belum ada yang membalik ini ya, balik hujat gitu ya. Kayaknya dia diam-diam baik gitu ya guys ya. Kayak nggak gubris gitu ya. Nah ini kita lihat lagi. Ikan gurami, terus ada telur barendo, sama sayur apa itu ya? Itu tadi yang crispy itu kailan nggak tahu kailan apa itu enak. Suasananya enak banget ini, nyaman banget, dingin, tempatnya family banget deh. Waduh. Lisa Mo yang muda seperti DJ Panda. DJ Panda sama Lisa, waduh. Jodoh-jodohin beliau. Iya. Enggak lah. Enggak ada yang lebih muda. Kayak DJ Panda gitu. Asik. Iya. Ketiban. Aku putar arah. Oh. Gak mau ya, nggak jadi ditiban DJ Panda. Iya karena dia ini loh, bagus-bagus loh lagunya. Asik. Gak jadi deh. Tapi aku kemarin ketemu si Panda tuh Beb ya. Kamu juga mamanya keluar aku sendiri gitu loh Krisna, ngerti ya? Aku tuh kayak ngelihat Darren tuh nanti kalau gede kayak gini gimana gitu loh, ngerti ya? Yang kayak emak-emak, jiwa emak-emak tuh kayak aduh kayak anak sendiri gitu. Waduh. Iya kan udah kayak anak sendiri yang kayak dia melakukan kesalahan yang kayak kita emaknya tuh aduh nih anak kenapa sih kamu bisa kayak gitu loh, yang kayak gitu aja, yang kayak kok kamu bisa kayak gitu sih gitu. Ya namanya kita kayak emak gitu loh ya kan, punya anak yang kayak bandel gitu, ngerti nggak? Kita kan kalau punya anak nih, anak kita bandel tuh kayak kita nyayangin, kau kamu bisa kayak gitu sih nak, kayak gitu. Kenapa sih dulu kamu kayak gitu? Waduh. Menurut kalian gimana ini? Berarti Ibu Maharani ini menganggap DJ Panda seperti anaknya sendiri gitu ya guys ya, dengan tingkahnya itu guys. Nah ini kita lagi ada apa? Si DJ Panda ini sudah kena sanksi sosial yang sangat berat katanya. Sanksi sosial seperti api yang lu maksud, nggak usah nyap-nyap sana sini. Justru DJ Panda sekarang lagi naik down, bahkan udah terkenal banget, bahkan mau go internasional. Seorang DJ produser saja asal Jerman mau collab sama DJ Panda. Sanksi sosial seperti apa yang dimaksud? Justru netizen berbalik arah sekarang, lebih mendukung DJ Panda. Nah cuma circle elu dan fans-fans elu aja yang masih nyinyirin DJ Panda. Tapi masyarakat yang lain udah pro banget terhadap DJ Panda, karena DJ Panda itu hebat dan terkenal di mana-mana. Jadi nggak usah iri, ye. Nggak usah iri, ye. Katanya yang suka DJ Panda itu emak-emak FB. Buktinya tiket masuk di Paskal Bandung sold out. Asik. Malah sampai backing 2 show guys di 2 tempat yang berbeda. Terus Ngoni Solia itu yang tadi malam dia perform di Gading Serpong di Monkey King guys. Harusnya kalau Ngoni Pemata belum minus di situ dapat lihat kalau yang datang itu rata-rata anak muda guys. Jadi bagaimana guys? Waduh. Kamu nggak kasihan sama diri? Nah akhirnya korban DJ Panda nih ya, yang aku bilang tadi. Akhirnya korban DJ Panda speak up terlalu di atas angin untuk angin. Udah saatnya DJ Panda tanggung jawab. Iya. Nggak kasihan sama dia? Lebih kasihan lagi aku. Karena kalau aku nggak speak up, keluarga aku masih tetap musuhin aku. Bikin malu keluarga aja katanya. Kalaupun kakak-kakak aku ke rumah, aku kayak nggak kelihatan. Ini kan resiko dari kerjaan kamu. Kerjaan cewek itu bayaran. Kamu dibilang cewek bayaran? Iya. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko akuin anak itu. Saya ngasih kesempatan Panda di sini karena saya berharap dia bisa selesaikan semuanya dengan baik. Karena kalau kayak begini, semuanya salah. Nggak ada aku tujuan buat Panda.
pansus. Malah aku malu banget sebenarnya. Kamu malu sama apa? Kan ini aib. Yakin masih mau lanjut? Yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Tapi kalau seandainya dia bayaran atau enggak, maaf ya, bukannya aku mendukung DJ Panda gitu ya. Cuma wajahnya, fisiknya kayaknya bukan tipenya DJ Panda gitu ya guys ya. Kayaknya nggak mungkin deh guys. Ya walau alam sih ya, kecuali kalau DJ Pandanya lagi mabok gitu ya. Tapi setahu aku kayaknya dia bukan tipe ke wajahnya untuk DJ Panda deh. Kecuali kayak muka-muka dari Erika itu nggak heran gitu ya. Kalau wajah-wajah tipe Erika gitu, atau teman-teman Erika tuh yang sejenis Erika gitu tuh ya, kayak Fuji pun kayaknya bukan tipenya DJ Panda deh ya, kayaknya ya. Nah, ini kita lihat lagi guys ya, apakah berita itu benar guys? Lisa Mo yang muda seperti DJ Panda. Dijodoh-jodohin beliau. Iya. Enggak lah. Nggak ada yang lebih muda. Kayak DJ Panda gitu. Oh. Aduh, sekarang kemarin musuhan, sekarang jadi jatuh cinta. Aduh guys. Menurut kalian gimana nih terkait info DJ Panda? Apakah benar ada hubungan dengan wanita yang barusan itu ya, yang mengaku sudah melakukan dengan DJ Panda guys ya? Takutnya kayak Lisa Mariana lagi ya, pasti tes DNA nggak ada sangkut pautnya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Kalian dukung mana nih? Dukung DJ Panda atau Mbak yang tadi ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.